Sore itu, angin Madinah berhembus lirih. Langit cerah, seolah-olah menundukkan dan menyaksikan dua manusia paling dicintai oleh Allah duduk bersama, Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Tak ada keistimewaan dalam pertemuan itu, hanya dua jiwa yang saling mencintai karena Allah, duduk bersisian dalam damai, bercerita seperti dua sahabat biasa. Namun takdir sore itu menyimpan duka. Tiba-tiba seorang badui datang, tanpa salam, tanpa adab. Ia langsung memuntahkan makian ke wajah Abu Bakar. Kata-kata kotor, fitnah, penghinaan, semua dilemparkan seolah-olah Abu Bakar tak punya harga diri. Namun Abu Bakar diam. Ia menatap Rasulullah, bukan karena ingin dibela, tapi karena takut kehilangan ridha dari sang kekasih Allah. Rasulullah pun tersenyum, senyum yang teduh, seolah-olah ada sesuatu yang hanya beliau yang bisa melihat. Tapi si badui belum berhenti. Makian kedua lebih kejam. Ia mencaci keturunan Abu Bakar. Ia menertawakan hijrah Abu Bakar. Ia menuduh niat-niat suci dengan tuduhan najis. Dan Abu Bakar masih diam. Namun tangannya mulai gemetar, matanya berkaca-kaca, telinganya panas. Tapi ia masih mampu menahan. Dan Rasulullah kembali tersenyum. Senyum itu membuat bumi terasa damai. Namun makian ketiga datang seperti badai. Engkau pengecut, engkau hanya membersamai Rasulullah karena dunia. Itu menusuk terlalu dalam, terlalu menyakitkan. Dan saat itulah sabar Abu Bakar runtuh. Cukup, serunya Abu Bakar. Tangannya menunjuk, lisannya membalas, dadanya sesak, amarahnya meledak. Dan Rasulullah pun berdiri, wajahnya tak lagi tersenyum. Beliau pergi tanpa sepatah kata. Suasananya menjadi hening, seperti dunia berhenti berputar. Langit kehilangan warna, hati Abu Bakar hancur. Ia mengejar Rasulullah dengan langkah gontai. Wahai Rasulullah, apakah aku telah berbuat salah? Mengapa engkau pergi? Jangan biarkan aku dalam gelap. Suara Abu Bakar parau, matanya basah. Ia tak takut dicaci, tapi takut kehilangan senyum kekasihnya. Lalu Rasulullah pun menatapnya. Wahai Abu Bakar, saat engkau diam menahan makian pertama, kulihat malaikat turun dari langit. Mereka mengelilingimu, mendoakanmu. Lalu saat engkau sabar menahan makian yang kedua, mereka bertambah banyak. Mereka berseru di langit, lihat hambamu ya Allah. Dan aku tersenyum, karena aku melihat langit berpesta atas sabarmu. Tapi di saat engkau membalas makian ketiga, para malaikat itu pergi. Mereka menutup sayapnya dan kembali naik ke langit. Dan saat mereka pergi, iblis datang dan duduk di sisimu. Maka aku pun pergi karena aku tidak duduk bersama iblis. Dan aku tidak ingin kehilangan malaikatku. Maka pada saat itulah Abu Bakar terdiam, seakan-akan dunia meledak dalam dadanya. Matanya mulai berkaca-kaca. Ya Rasulullah, bukan niatku membuat malaikat menjauh. Aku hanya lelah. Namun ia sadar, satu kalimat yang penuh emosi telah mengusir jutaan doa dari langit. Hari itu pun Abu Bakar mengerti betapa mahalnya harga sabar, betapa menakutkannya kehilangan senyum Rasulullah, dan betapa mengerikannya jika iblis lebih dekat darimu daripada malaikat. Jangan balas hinaan bukan karena kita lemah, tapi kita tidak tahu, mungkin di saat kita diam, para malaikat sedang turun membawa rahmat. Dan kita tidak tahu, mungkin satu kalimat amarah bisa membuat mereka pergi dan iblis menggantikannya.